haji dan perkara-perkara ibadah yang lainnya, baik itu yang mahdhar, yang sifatnya khusus, ataupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhar atau ibadah amal. Dan yang ketiga, ya, ajaran Islam itu adalah terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan akhlak atau ihsan. Ya, ihsan itu artinya anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah itu seolah-olah kita dapat melihat Allah. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat Allah dan tentu kita tidak melihatnya, maka yakinkan pada dirimu bahwa Allah itu selalu melihatmu. Nah, itu ihsan. Yang dengan begitu akan muncul aktivitas-aktivitas yang baik karena kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, para ulama itu ketika membagi atau menggambarkan struktur ajaran Islam itu biasanya digambarkan dalam sebuah bentuk pohon lengkap. Ya. Jadi pohon itu kan bagiannya ada akar, ada batangnya, ada ranting dan daunnya, dan ada buahnya. Kadang-kadang ada pohon yang ada buahnya berapa ya? Kalau pohon yang strukturnya sempurna itu ada akar, ada batang, ranting, daun, dan buahnya. Nah, akidah itu atau keimanan itu dalam struktur pohon itu diibaratkan adalah akarnya. Akarnya itu apa? Oyot. Ya, oyot. Kalau sebuah pohon itu memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat, menghujam dengan begitu kuatnya dalam tanah, maka kira-kira pohon itu kuat juga enggak? Kuat. Dia akan tahan tiupan angin, bahkan mungkin angin puting beliung tidak mampu untuk menggoyangkan, merobohkannya. Tapi kalau akarnya tidak kuat, akarnya serabut, ya, maka jangankan kena angin lesus, gitu ya, mungkin ketabrak premi atau ketabrak apa itu tidak roboh. Nah, itu menggambarkan tentang akidah, keimanan. Kemudian batangnya, para ulama menggambarkan itu diibaratkan adalah ibadah mahdhar. Ibadah mahdhar. Ibadah-ibadah yang ritualnya, tata caranya sudah ditentukan oleh syariat. Contohnya pun sholat. Maka dalam pohon itu, sholat itu ibaratnya adalah pohonnya. Kemudian ranting dan daunnya itu diibaratkan adalah ibadah nafilah atau ibadah sunnah, dan buahnya adalah akhlak. Gitu. Maka itu akhlak yang baik ya, itu pasti akan terbentuk dari iman yang kokoh, ya, iman yang kuat, kemudian ibadahnya yang bagus, ibadahnya yang khusyuk, kemudian ditambah dengan ibadah sunnah, maka pasti akan muncul sosok manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh para ulama untuk menggambarkan betapa pentingnya kita memperhatikan tiga hal tadi: soal keimanan, soal ibadah, dan yang ketiga adalah tentang Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Oleh karena itu di dalam agama kita akhlak memiliki kedudukan yang sangat istimewa, Bapak Ibu.
akhlak itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Di antaranya adalah yang pertama, kalau Rasulullah SAW ketika menempatkan penyempurnaan akhlak itu sebagai misi pokok dari risalah Islam. Maka Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi diutusnya Nabi kita itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang ketika itu Arab, ya, kondisi jazirah Arab ketika itu Bapak Ibu dalam kondisi yang rusak, yang kemudian kita kenal dengan istilah jahiliyah. Pertanyaannya, apakah jahiliyah itu jahilun bodoh? Ya, intelektual mereka itu apakah memang betul-betul rendah? Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan jahiliyah itu Bapak Ibu, ya, kenapa dinamakan jahiliyah? Karena orang Arab itu waktu itu sebelum Islam datang itu kehidupannya satu bergelimang dengan judi dan mabuk. Ya, judi dan mabuk. Yang kedua, orang-orang Arab itu sebelum Islam datang itu mereka gemar memakan harta riba. Yang ketiga, kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena ketika itu orang Arab itu tidak menghormati dan memuliakan wanita. Jika kita dengar ada kebiasaan orang Arab, kalau yang lahir itu anak perempuan maka dikubur, tidak memuliakan anak, terutama anak perempuan. Dan yang keempat, kenapa dinamakan jahiliyah? Karena Arab ketika itu saling berebut kekuasaan antar kabilah yang kemudian sering berselisih, bahkan sering berperang. Nah, itulah yang kemudian orang Arab itu dikatakan jahiliyah. Bukan jahil, bukan bodoh secara intelektual, tidak. Ketika itu orang Arab itu secara intelektual itu sudah pintar-pintar. Bahkan konon di sana itu setiap minggu, Bapak Ibu, itu ada lomba membuat syair. Bahkan di sana ada dua pasar yang digunakan oleh orang-orang Arab itu untuk berlomba syair, namanya Bilbukas dan Bilmajas. Ya. Nah, kalau membuat syair itu kan membutuhkan kecerdasan intelektual tinggi. Tidak sembarangan ada orang bisa bikin puisi. Dan kita menunjukkan secara intelektual mereka itu tidak bodoh. Bahkan dari sisi ekonomi orang-orang Arab ketika itu sudah maju, bahkan mereka berdagang besar, ya, ke negeri-negeri di seberangnya. Itu menunjukkan secara ekonomi intelektual mereka maju. Tapi kenapa kemudian mereka disebut jahiliyah? Ya karena tadi akhlaknya buruk, akhlaknya rusak. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak mulia. Jadi maka akhlak itu menempati kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Yang kedua, akhlak yang baik itu jamaah rahimakumullah itu akan dapat memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti di akhirat kelak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Man syai'in afqalu fil mizanil 'abdi al-mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada satu pun yang akan lebih memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba mukmin nanti di akhirat selain dari akhlak yang baik. Jadi nanti akhlak yang baik itu akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Hati-hati begitu besok kalau kita sudah berada di alam akhirat. Kapan kita beda-beda kalau itu? Itu nanti panjang sekali. Ya. Setelah orang itu meninggal, itu masuk ke alam namanya alam barzakh, alam kubur, bukan kuburan ya. Alam barzakh itu alam kubur tapi bukan kuburan. Artinya kalau orang meninggal tanpa dikubur itu tetap masuk ke alam barzakh. Kan ada orang yang meninggal di air, di udara, kecelakaan pesawat. Ayahnya temannya anak saya yang itu termasuk kemarin korban kecelakaan pesawat atau meninggal lain atau meninggal di anggota di Palembang itu ketemu hanya jempolnya sama jam tangannya. Jadi yang dikuburkan hanya jempol sama jam tangannya. Apakah dia juga masuk alam barzakh? Iya, masuk alam barzakh meskipun tidak dikubur jasadnya secara fisik. Fir'aun, jasadnya Fir'aun sekarang di mana waktu itu? Di museum Mesir sana. Apakah Fir'aun itu sekarang ada di alam barzakh? Iya, meskipun fisiknya tidak dikubur. Nah, jadi kalau orang mati itu akan masuk ke alam namanya alam barzakh atau alam transisi antara dunia dengan alam akhirat. Baru nanti setelah kiamat maka matilah seluruh yang hidup, trompet kedua dihidupkan, sangkakala kedua dihidupkan, maka tibalah namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Itu urutannya begitu. Yaumul barzakh, kiamat, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu yaumul hasr, dikumpulkan di padang mahsyar. Rekor dibangkitkan, semuanya berjalan menuju ke padang mahsyar. Rekor itu nanti kemudian ada namanya yaumul mizan, hari penimbangan amal. Terus yaumul hisab, baru yaumul jazaa, hari pembalasan neng surga maupun neng neraka. Nah, akhlak itu tadi dikatakan oleh Rasulullah adalah pemberat amal kebaikan kita. Terus besok nanti untuk timbang di hari yaumul mizan ketika akhlak kita baik, maka timbangan amal kebaikan kita akan berat karena akhlak yang baik. Di surat Al-A'raf Bapak Ibu ayat 46, 47 ini hendak kita persiapkan ini. Al-A'raf ayat 46 dan 47 itu menggambarkan nanti besok itu akan ada manusia itu yang menempati namanya Al-A'raf. Al-A'raf, Al-A'raf itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tempat yang tinggi, tempat yang dhuwur yang ada di pertengahan antara surga dengan neraka. Tempat yang dhuwur, pertengahan persis perbatasan surga dengan neraka. Nah, orang-orang yang menempati A'raf itu dalam tafsir dikatakan ketika mereka dihadapkan ke surga, mereka mengucapkan salamun alaikum dan mereka sangat berharap segera dimasukkan ke dalam surga. Tapi begitu mereka dihadapkan ke neraka, mereka takut
dan mereka sangat berharap untuk tidak masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, sopo ini? Siapa orang itu? Dalam tafsir disebut bahwa orang-orang yang menempati a'raf itu adalah orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukannya podo. Pengen ngerti apa bener? Saya tentunya pengen ngerti juga. Kira ada yang punya tunggu berasnya kan? Pengen ditimbang saya. Ada lagi? Nah, nenek sesuatu saya ampun ngantos. Nah itu akan ada seperti itu. Mereka tidak masuk ke dalam surga karena amalnya tidak cukup untuk memasukkannya ke surga. Mereka tidak masuk neraka karena amalnya sudah mampu untuk mencegahnya masuk ke dalam neraka. Tapi amalnya belum cukup untuk memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Timbangannya bodoh. Betul baik itu Bapak Ibu? Maka agar timbangan amal kebaikan kita itu lebih berat, mari kita berakhlak yang baik. Rasulullah ketika bahwa tidak ada satupun yang lebih memberatkan timbangan kebaikan seseorang pada hari kiamat kecuali akhlak yang baik. Termasuk apa namanya bosan-bosan kita itu selalu beramal kebaikan agar timbangan amal kebaikan itu ya semakin berat. Padahal kita ini kan sudah diberikan rahmat rahimnya Allah itu kan sudah luar biasa. Kenapa? Karena kita ini kalau melakukan kebaikan itu kan pahala kebaikan itu dilipatkan secara direct ukur. Dalam Al-Quran disebut orang mukmin yang melakukan amal kebaikan itu pahalanya dilipatkan 10 hingga 700 kebaikan. Bahkan beberapa amal kebaikan itu ganjarannya Allah sendiri yang akan memberikan. Sebagian ulama mengatakan berlipat-lipat tanpa batas. Contohnya apa? Amalan yang ganjarannya tanpa batas. Satu, sabar. Yang kedua adalah puasa. Dan yang ketiga adalah memaafkan. Al-Quran menyebut 3 amal ini ganjarannya Allah langsung yang memberikan tanpa dilipat-lipatkan seperti pada hadis. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran surat At-Taubah itu kan disebut barang siapa berinfak beramal soleh maka akan dilipatkan 10 hingga 700 kebaikan. Tapi sabar, puasa dan memaafkan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah yang tanpa batas. Tetapi kalau kita melakukan kesalahan itu hanya ditulis 1. Ya, kalau kita melakukan kesalahan, perbuatan dosa itu hanya ditulis 1. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, pahalanya dilipat gandakan secara direct ukur. Kalau melakukan kesalahan direct hitung. Jilolo untuk Bapak Imam, ini berbuat baik 10, 20, 40, 40, saya sehingga dan seterusnya. Contoh, kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum terus dijawab waalaikumsalam, maka kita dapat 10. Hadis. Kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullah dapat 20 kebaikan. Kalau jawabnya lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka mendapatkan 30 kebaikan. Itu contoh. Maka waktu itu jamaah rahimahullah Ibnu Rajab mengatakan sebetulnya kita ini ya termasuk anak permukiman kalau sampai hidup di dunia yang sudah diberikan pelipatan
ganjaran pahala amal kebaikan tadi kok tidak kemudian mampu untuk mengumpulkan pahala kebaikan. Kalau kata Baji Umar itu terlalu, kok sampai tindakan amal kebaikan karena bukan podo itu terlalu gitu. Padahal kesempatan kita meraih pahala itu lebih luas dan lebih maka jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam tadi orang-orang yang menghuni akrof ya, tidak di surga, tidak di neraka karena tindakan amale podo antara kebaikan dan keburukan. Maka mari diperberat timbangan amal kebaikan, salah satunya adalah dengan berakhlak mulia. Itu kedua ya. Kedua tentang apa mereka kedudukan akhlak dalam Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW menjadikan baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran dari kualitas iman itu. Rasulullah mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan aksaruhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita mengukur ya karena iman itu kan apa itu? Termasuk akhlak itu kan sesuatu yang tertanam di dalam jiwa itu tidak dihindarkan. Jadi kalau kita ibaratkan itu kira-kira akhlak itu seperti energi listrik yang bergerak bekerja dalam sistem mekanis. Jadi kita bisa tahu akhlak itu adalah dari output dari luaran. Kita bisa tahu bahwa di sini ada listrik itu karena apa Bapak Ibu? Lampunya menyala. Karena kipasnya muter. Karena setrika kita panas. Ya. Tapi kalau saya tanya bentuknya listrik itu kayak apa? Enggak kelihatan ya? Jadi keimanan seseorang itu akan tampak dari akhlaknya. Maka Rasulullah mengatakan kesempurnaan iman seseorang itu adalah terlihat dari akhlaknya yang mulia. Maka sekali lagi di dalam agama Islam akhlak ini menempati kedudukan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, kedudukan akhlak dalam Islam, Nabi kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala membaikkan akhlak beliau. Meskipun Nabi kita itu suatu ketika ditanya oleh para sahabat kepada istri beliau Ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Rasulullah mengatakan atau Aisyah mengatakan, "Akhlaquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah itu dikatakan Al-Qur'an yang berjalan. Karena apapun yang ada di dalam Al-Quran itu diwujudkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah. Meskipun begitu, Rasulullah itu masih berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa Allah itu membaguskan, membaikkan akhlak beliau. Doanya begini Bapak Ibu. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini kan doanya Rasulullah. Permohonan Rasulullah kepada Allah agar Allah itu membaguskan akhlak beliau. Ya Allah, tunjukilah aku jalan menuju akhlak yang baik, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberi petunjuk menuju jalan yang baik selain Engkau. Itu Nabi Rasulullah, orang yang sudah berakhlak mulia, akhlaknya adalah Al-Quran.
masih berdoa memohon kepada Allah, maka tentu kita sebagai umatnya yang lemah, yang banyak dosa, banyak kesalahan, harus semakin lebih banyak lagi mohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk untuk dapat berakhlak mulia. Nah, inilah pentingnya akhlak di dalam ajaran Islam. Yang terakhir, Bapak Ibu, pembagian akhlak di dalam Islam banyak para ulama yang menyampaikan. Namun saya ambil salah satu pendapat dari seorang ustadz yang sudah wafat, Profesor Dr. Binaan Ilyas, LCMA, Dewan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dimakamkan di Makam Karang Aceh. Dalam bukunya tentang kuliah akhlak, beliau mengatakan akhlak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah itu ada 8. Kemudian yang kedua, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nikah 3. Yang ketiga adalah akhlak pribadi, itu ada 10. Kemudian akhlak dalam keluarga itu ada 4. Akhlak bermasyarakat ada 5, dan akhlak bernegara ada 4. Kita dari ini dulu. 8, 3, 10, 4, 5, 4. Oh, jumlahnya lagi. 8, 3, 10, 4, 5, 4. Itu dulu kata ya. Dan itulah nanti yang akan kita kaji setiap akad pon. Insya Allah ya, akan kita kaji satu persatu setiap akad pon. Nanti akad pon yang akan datang kita akan masuk di akhlak yang pertama, yaitu akhlak kepada Allah. Subbagian pertama judulipun takwa. Sasamipun takwa itu cinta dan ridho, terus roja, terus khauf, terus ikhlas. Warna itu ya. Penting juga yang ini. Jadi secara berseri kita akan membahas kajian akhlak kita, baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak pribadi, akhlak dalam keluarga, akhlak bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Itulah yang akan kita bahas. Insya Allah kita mulai akad pon yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan kepada kita semua. Bapak Ibu, kadang satu kita terakhir, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, ya. Kemudahan untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kepada kekuatan untuk senantiasa mengingatmu, kemudian mensyukuri nikmatmu, dan senantiasa memperbaiki ibadahku. Amin ya rabbal alamin. Kata monggo kita tutupkan di doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تحرمنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا في سكرات الموت ونجانا من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.